eh, 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, Ya. itu rencana Tuhan bagi kita. Tuhan mau supaya hidup kita menjadi baru di dalam Dia. Dan Tuhan mau sebanyak mungkin orang diselamatkan, ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Surbakti, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Sebelum kita lanjutkan dengan kesaksian-kesaksian, malam hari ini sudah terdaftar di flyer kita ada 2 bapak yang sudah terdaftar, Pendeta Edwin Rondonu dan Pak Teguh. Selain itu tadi saya sudah minta Pak Tirtan nanti boleh bercerita tentang kehidupan orang percaya di Kanada. Nanti Bapak Ibu yang didorong Tuhan untuk bersaksi, nanti siapkan diri. Oke, saya sambut kembali bagi Bapak Ibu yang baru masuk. Saya lihat ada Pak Yohanes Joko dan Pak siapa lagi tadi? Pak Tony Kurniadi, ya. Selamat datang di program Encounter with Jesus. Tuhan memberkati kita dalam program ini pada malam hari ini. Kami berikan kesempatan pertama untuk bersaksi kepada Bapak Pendeta Edwin Rondonu. Silakan, Pak. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Pertama-tama saya mengucap syukur limpah terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberikan saya kesempatan lagi untuk hidup. Bahkan dalam kesempatan ini diberikan kesempatan lagi untuk bisa ada bergabung bersama-sama dengan anak-anak Tuhan dan dengan hamba-hamba Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Surbakti dan Pak Robert Tarigan yang juga sudah memberikan saya kesempatan untuk bersaksi, untuk berikan dorongan kekuatan di dalam iman bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin perkenalkan dulu nama lengkap saya Edwin Nicholas Rondonu. Kalau di dalam program bahasa Inggris saya menggunakan nama Nico. Jadi Pak Robert juga mungkin tahu saya dengan nama Nico di dalam International Life Changing. Ya, ya. Tapi biasanya orang ada yang memanggil saya Nico, ada juga yang memanggil saya Edwin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya ingin bersaksi tentang sesuatu yang ini sebenarnya sudah 20 tahun tidak pernah saya ceritakan, menghebohkan Indonesia, tetapi malam ini saya share untuk pertama kali di grup ini. Belum pernah saya bersaksi untuk menceritakan apa yang terjadi, prahara rumah tangga yang saya alami. Tapi saya mau ceritakan dulu latar belakang saya. Saya lahir di Manado, ya, sudah agak lama, tidak perlu saya sebutkan. Kemudian saya menjadi besar, dewasa, saya mengikuti kegiatan-kegiatan pelayanan juga di dalam gereja. Ketika itu saya masih muda, saya join di gereja yang kalau di Jakarta kita kenal GPIB, kalau di Manado kita kenal GEMIM, Gereja Masih Injili Minahasa. Kemudian berapa lama saya pindah ke gereja Pantekosta, karena saya juga keluarga ibu saya juga dari gereja itu, kemudian saya aktif di gereja itu. Di waktu di GEMIM saya juga aktif di dalam kepemudaan. Nah, singkat kata, pada tahun 1978 saya kemudian melamar di TVRI Stasiun Manado dan saya adalah satu-satunya pertama yang diterima di TVRI Stasiun Manado dan menjadi penyiar pertama TVRI Stasiun Manado sejak itu tahun 1978. Nah, sejak itu saya kemudian menjadi orang yang mengerti banyak karena saya bekerja di dalam jurnalistik juga. Dan karena prestasi yang saya capai ketika pendidikan di Jakarta, di TVRI Jakarta, kebetulan pernah mencapai juara 1 ya di dalam peserta.
Kemudian saya ditarik ke Jakarta, ya, pindah di TVRI, tepatnya di pusat pemberitaan TVRI. Nah, di pusat pemberitaan TVRI saya ditempatkan di bagian pemberitaan, ya, namanya pusat pemberitaan. Itu ada 2 program yang biasa dikenal di dalam dunia broadcasting televisi, yaitu program siaran dan program pemberitaan. Program siaran itu adalah misalnya mengisi acara-acara hiburan, yaitu acara program siaran. Kalau di dalam program pemberitaan, berita itu biasanya berita-berita, ya, kemudian reportase, acara-acara yang aktual, dan program-program yang lain yang berkaitan dengan pemberitaan. Nah, ketika itu saya kemudian menjadi reporter, menjadi penyiar, menjadi produser, menjadi pembaca berita, menjadi pewawancara di TVRI pada awal tahun 1980-an, ya. Pada 1980-an ketika saya pindah, dan terakhir saya quit dari TVRI tahun 90-an, ya, tahun 90-an. Nah, Bapak Saudara yang kekasih, ketika saya di TVRI sebagai penyiar, saya juga penyiar program Dunia Dalam Berita. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah nonton Dunia Dalam Berita, saya termasuk salah satu pembaca berita yang paling aktif di tahun-tahun itu, ya, di TVRI, dan saya lihat di sini udah banyak yang sudah dewasa yang mungkin juga pernah mengenal saya, ya, saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkat kata karena saya diberikan waktu 20 menit, jadi saya bikin singkat saja supaya bisa memenuhi kuota waktu yang diberikan. Nah, pada suatu saat saya diundang untuk melayani di suatu perusahaan, ya, itu namanya perusahaan milik seorang konglomerat, ya, namanya Sinarmas Group, ya. Sinarmas Group itu pimpinan bosnya Pak Eka Cipta Wijaya, ya. Dan saya diundang oleh teman Ibu Meli Eka Cipta Wijaya almarhumah, ya, diundang untuk menghadiri ibadah di tempat itu. Kemudian saya di tempat itu, tempat ibadah itu, ya, ada seorang wanita yang memberikan kesaksian dalam ibadah itu, ya. Wanita itu saya sebutkan saja namanya dengan inisial saja supaya tidak terlalu menghebohkan lah, gitu ya. Inisialnya adalah NAO, dia berasal dari suku Padang, ya, tetapi berasal dari Medan, ya. Namanya inisialnya NAO, gitu ya. Dia adalah seorang artis, seorang bintang film, seorang penyanyi yang sangat terkenal di ibu kota, gitu. Kemudian setelah acara selesai ibadah, kebetulan Ibu Meli Eka Cipta Wijaya mengundang kami semua yang mengisi program di situ untuk makan bersama-sama dengan beliau di ruang kerjanya, ya. Kita makan bersama-sama. Kemudian Ibu Meli bertanya, Pak Edwin, status Anda bagaimana? Saya bilang status saya duda karena memang istri saya yang pertama meninggal dunia. Saya bilang duda. Kemudian Ibu Meli Eka Cipta Wijaya ini tahu bahwa si NAO ini adalah juga janda, gitu ya. Janda dengan 2 anak, gitu ya. Suaminya juga mantan orang yang dikenal dari Medan juga. Kemudian Ibu Meli Eka itu berkata begini, loh kalian kan sama-sama single, ya, kenapa enggak ini jadian aja, gitu ya. Jadi Ibu Meli ini yang mempertemukan kami, yang boleh bilang mendorong, dan singkat cerita kemudian kami jadi berhubungan, berpacaran dulu tentunya, dan akhirnya menikah, ya. Saya menikah dengan NAO ini. Kemudian dalam pernikahan ini saya kebetulan itu saya tinggal di Lipo Cikarang, ya, di Lipo Cikarang.
karena waktu itu saya juga join bersama-sama dengan Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong pada Yayasan Geo Studio. Geo Studio namanya, karena saya dari latar belakang televisi, nah beliau membutuhkan saya dan saya membantu beliau. Jadi ketika beliau muncul di televisi, saya orang yang di belakang layar yang mengatur semuanya, ya, karena saya diangkat sebagai direktur produksi, ya, membinangi radio, televisi dan bagian-bagian percetakan, brosur-brosur dan majalah dan lain sebagainya. Nah, ketika saya di sana mendukung program Geo Studio, saya tinggal di Lipo Cikarang. Nah, ketika saya menikah dengan NAO, itu saya ada pilihan. Kalau misalnya si NAO dan anak-anaknya pindah ke Lipo Cikarang, suatu hal yang tidak mungkin. Nah, akibatnya saya mengalah, ya, saya pindah dari Lipo Cikarang tinggal bersama-sama dengan NAO dan keluarganya. Nah, NAO ini termasuk orang yang tergolong orang yang lumayan ekonominya, ya, lebih kuat, lebih mapan, ya, ketimbang saya waktu itu. Karena ketika saya sudah dalam pelayanan, saya mulai meninggalkan kegiatan bisnis sebenarnya. Ya, saya dulu juga bisnis advertising. Ya, kalau misalnya Anda dulu tahun-tahun sebelum tahun 2000 di Jagorawi itu ada iklan-iklan di jalan tol, ya. Misalnya BMW 24 Hours itu saya yang pasang. Filma di sana saya juga yang pasang, ya. Jadi bisnisnya cukup bagus, cukup besar, ya. Nah, tetapi karena saya sudah melayani, saya tinggalkan bisnis saya karena saya rindu pelayanan. Karena ketika saya berada di TVRI, saya join gereja di samping TVRI itu adalah gereja GBI Betani, punyanya Pak Insinyur Niko, ya. Jadi saya join di situ sampai menjadi ikut-ikut jadi diaken, ya, di GBI Betani itu. Namun kemudian saya pindah di gereja Pantai Kosta di Bekasi, dan dari gereja Pantai Kosta Bekasi itu mengordain saya menjadi pendeta, ya. Kemudian dari gereja CMC juga saya ceritakan tadi, dari gereja CMC juga menobatkan saya juga sebagai pendeta dan sampai saat ini, ya. Nah, ketika saya menikah dengan NAO itu NAO ini memiliki mobil yang lumayan, ada 3 mobilnya. Saya mobilnya cuma 1, tapi ada rumah di Lipo Cikarang. Kemudian saya berpikir daripada nanti rumah ini cuma dibiarin begini, ya, juga mau disewakan juga agak susah karena pada waktu itu Lipo Cikarang memang baru-baru berkembang dan akibatnya saya menjual rumah itu, saya juga menjual mobil saya karena di tempat parkir di rumah NAO itu tidak bisa masuk lebih dari 3 mobil. Ya, ya, jadi karena sudah di pinggir jalan gitu. Jadi saya menjual semuanya, rumah, mobil, ya, saya jual dan saya serahkan uangnya kepada NAO. Karena sebagai istri tentunya dia yang mengelola, ya saya serahkan saja, saya melayani saja, gitu ya. Nah, sejak pernikahan kami, terus terang saja begitu banyak masalah yang kami hadapi, ya, begitu banyak masalah yang kami hadapi. Terutama saya yang sebenarnya saya boleh dikata mengalami tekanan-tekanan yang begitu besar dari NAO ini, ya. Misalnya begini, ya, saya berikan contoh. Hal ini memang tidak pernah diceritakan, tapi sekarang baru saya ceritakan supaya orang tahu, karena selama ini image negatif itu selalu diarahkan kepada saya. Jadi misalnya begini, kalau saya nonton televisi, ya, penyiarnya itu adalah penyiar wanita, tentunya yang cantik, ya. Kalau di televisi kan biasanya cantik, ya, muncul. Dan kalau saya sedang nonton misalnya penyiar wanita berita, penyiar berita yang wanita,
itu kemudian dikira saya sengaja melihat-lihat wanita yang cantik itu. Jadi tangan saya langsung dipakai kuku digaruk gitu ya. Ya, dipukul kadang-kala digaruk, tapi Dicakar. ya, jadi saya sabar saja gitu ya. Nah, kemudian seringkali kalau kita bersama-sama ya datang ke mall. Nah, di mall itu biasanya kan penuh dengan iklan-iklan. Nah, ketika suatu waktu kami masuk dalam suatu mall yang ada di Jakarta Selatan, di depan mall itu ada iklan yang pakaian dalam wanita yang namanya Triumph ya. Triumph. Nah, kalau Triumph itu kan pakaian dalam wanita, itu memang ada iklannya, ada promosinya, gambar wanita yang cuma pakai pakaian dalam itu. Begitu kita masuk. Nah, ketika saya masuk dan kita sama-sama masuk, ya tentunya karena itu tangga, nah kita mesti naik tangga, jadi saya harus melihat ke bawah, tapi juga melihat ke atas. Ketika saya melihat ke atas, ya saya otomatis mau tidak mau, setiap orang pasti akan melihat gambar itu. Ketika saya melihat gambar itu, ya itu iklan di depan pintu masuk, ya mau tidak mau kan mesti lihat karena itu memang harus lewatin situ. Nah, ketika saya melihat itu, si NAO melihat saya melihat gambar itu, gitu. Langsung tangan saya kembali dicengkram lewat pakai kukunya dan sampai berdarah-darah, gitu ya. Nah, singkat kata banyak hal-hal yang seperti itu terjadi. Tetapi kalau misalnya terjadi percekcokan atau apa gitu ya, dan karena dia adalah seorang artis yang dikenal, tentunya banyak juga wartawan yang datang pada dia sering wawancara dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ada wartawan yang datang atau ada tamu yang datang, dia berubah menjadi manis sekali, ya, menjadi manis sekali, menjadi waduh bahasanya, gaya bahasanya sangat menarik dan dengan penuh seperti apa ya, orang yang penuh dengan rendah hati dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi ketika dia ada tamunya pulang atau tidak ada tamu yang datang ya, keadaan di rumah itu selalu cekcok terus ya, cekcok terus. Apalagi ya setelah saya menjadi pendeta dan full dalam pelayanan, tentunya tidak sama dengan ketika waktu menjalankan bisnis ya, tentunya ada profit, ada income, ada yang lebih bisa untuk mendukung kehidupan gitu ya. Nah, tetapi setelah saya menjadi pendeta full, saya melayani. Nah, memang ada beberapa gereja juga yang sudah mengundang saya, sering mengundang saya untuk saya berkhotbah. Nah, kadangkala juga ada persembahan kasih yang dikasih ya oleh dari pendeta atau dari gereja yang bersangkutan. Dan saya hidup dari situ, begitu. Nah, agak sialnya juga karena NAO ini artis yang karena cukup dikenal, tentu biaya hidup tuh sangat tinggi sekali, ya, sangat tinggi, ya. Banyak sekali pemborosan yang seringkali terjadi karena saya melihat memang hidup seorang artis memang harus apa ya, high profile gitu ya. Jadi membutuhkan biaya yang memang sangat besar gitu ya. Nah, terjadi ketimpangan ketika saya memang tidak boleh dikata penghasilan saya tidak mencukupi untuk bisa membiayai semuanya gitu. Nah, begitu terus jadi masalah-masalah seperti itu muncul di dalam rumah tangga sehingga terjadi percekcokan, hampir setiap saat terjadi percekcokan. Sehingga pada suatu saat ya mata saya itu kebetulan merah gitu. Karena kebetulan mata saya merah, saya minta tolong sama NAO ini sebagai istri, saya bilang tolong dong ambil Insto. Insto itu obat tetes mata yang merah untuk supaya menghilangkan merah itu. Dan kemudian karena cara berpikir dan karena emosi dan karena situasinya tidak tenang, tidak ada damai, beliau mengambil bukan Insto tetapi apa itu obat sariawan itu apa namanya? Saya lupa namanya itu. Obat sariawan itu. Dan kalau ditaruh di sariawan saja kan langsung melepuh itu. Nah, saya pikir itu Insto. Nah, dia pun juga mungkin tidak sadar mau sengaja atau tidak, saya tidak mengatakan dia sengaja, saya katakanlah dia keliru, dia hilaf ya. Ambil itu kemudian diteteskan di mata saya. Ya. Nah, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara yang kekasih,
kulit saja ada panu misalnya pakai apa itu anti panu itu apa sih namanya obat itu saya lupa itu. Nah itu diteteskan di mata saya. Nah saat itu mata saya sudah sangat sakit, udah luar biasa karena kena itu ya obat apa sariawan itu untuk sariawan. Nah kemudian singkat kata saya pergi ke dokter ya, pergi ke dokter dirawat di dokter. Tetapi pada sore hari itu kita harus melayani. Ya, saya harus khotbah di Jakarta Selatan, di Jakarta Barat ya. Saya harus khotbah di situ dan si NAO ini harus bersaksi gitu dengan pujian gitu ya. Tetapi ya, nah judul atau acara kesaksian dan khotbah itu di acara yang disebut sebagai acara pasutri ya, pasangan suami istri di mana saya berkhotbah. Nah, kalau saya berkhotbah di dalam acara pasutri, berarti kan saya harus bagaimana caranya ya firman Tuhan itu berbicara untuk memperkuat ya, untuk menguat hubungan suami istri. Begitu. Sementara begitu banyak masalah yang saya hadapi ya. Ketika kami pergi mau tidak mau karena sudah dijadwalkan ya, sudah dipromosikan, sudah dipublikasikan. Jadi mau tidak mau harus hadir. Tetapi saya hadir dengan mata yang tertutup di sebelah kiri saya karena kena obat apa itu sariawan itu. Jadi saya ada konflik di dalam batin saya. Kok saya harus melayani untuk menyampaikan sesuatu untuk supaya pasangan suami istri itu hidup yang baik, damai, sejahtera, sementara rumah tangga saya dan dalam kondisi yang seperti yang saya alami ini sebagai akibat yang sangat bertentangan dengan firman yang harus saya sampaikan. Nah, singkat kata, persoalan-persoalan seperti itu sering terjadi. Nah, pada suatu saat ada juga hal yang terjadi bahwa ketika kami ada di dalam mobil, terjadi pertengkaran di dalam mobil. Ya, saya selalu berusaha sabar karena memang saya tahu saya dalam posisi yang tidak. Abotil ya Pak ya. Abotil, ya, abotil. Terima kasih. Ya, Sariawan. Sariawan, iya, abotil, ya. Sariawan. Itu disiram, diteteskan. Sudah dilarang sekarang itu Pak. Ya. Sudah dilarang sekarang. Sudah dilarang ya, iya. Nah, iya, itu yang diteteskan di mata saya. Kita bisa bayangkan ya, kalau kulit saja kan ada panu. Ngeri sekali itu Pak. Ya. Ngeri sekali itu Pak. Iya, itu memang luar biasa. Tetapi saya harus tahan karena saya harus khotbah di Jakarta Barat itu ya. Ya udahlah saya bertahan diri begitu ya. Nah terjadi konflik. Suatu saat di mobil juga terjadi konflik begitu ya. Dan karena mobil saya sudah jual, rumah saya sudah jual, uang saya sudah kasih ke dia, tetapi lama-lama terkuras, lama-lama habis karena dia sangat konsumtif ya. Seorang artis itu kan sangat konsumtif. Akibatnya saya harus menggunakan mobil dia sama-sama. Jadi dia yang nyetir, saya cuma numpang saja di situ. Terjadi konflik di dalam mobil. Nah dia bilang kalau gitu turun aja. Ya sudah saya bilang saya turun aja daripada kita ribut terus. Dia saya diturunin di tengah jalan. Saya sebagai suami diturunin di pinggir jalan. Di tengah jalan. Maksudnya sedang dalam perjalanan diturunin saya gitu. Ya sudah saya pulang sambil jalan kaki. Karena kebetulan memang tidak punya uang. Bukan karena tidak punya. Karena memang tidak siap apa-apa karena saya naik di mobilnya. Akibatnya saya nggak ada ongkos untuk pulang. Jadi terpaksa pulang saya jalan kaki. Ya lumayan jauh gitu ya. Tapi nggak apa-apa saya ikutin. Kemudian begitu terus terjadi persoalan. Nah beliau ini kadangkala juga suka ringan tangan. Begitu. Kadangkala kalau misalnya marah juga suka pukul, suka pakai kuku itu ya. Jadi berdarah-darah saya ini. Nah begitu singkat saja karena memang waktunya terbatas, ya hidup saya betul sangat tertekan. Tetapi saya terus bersabar, berusaha bersabar terus. Pada suatu saat, Bapak Ibu sekalian, ya suatu saat saya memang sering pergi malam, ya. Saya sering keluar malam, tapi keluar malam itu dia tahu kemana, karena saya dengan Dr. Ruyandi Hutasoid, ya, dan Saudara Denny Tewu dan beberapa rekan-rekan, pada waktu itu kita membentuk atau mendirikan Partai Damai Sejahtera,
ya. Partai Damai Sejahtera. Nah, Partai Damai Sejahtera itu kita bentuk bersama-sama, ada 6-7 orang termasuk saya. Nah, saya juga paling boleh dikata paling vokal di situ. Jadi saya dibutuhkan untuk hadir terus. Nah, sialnya itu adalah bahwa rapat-rapat kita dari Partai Damai Sejahtera ketika dibentuk itu pada malam hari, mulai dari jam 9 malam rapatnya. Nah, kenapa jam 9 malam rapat? Karena Pak Ruyandi Hutasoid kan praktek, dia selesai jam 9-an. Jadi baru jam 9, di atas jam 9 baru kita rapat. Nah, kalau kita rapat di dalam partai seperti itu, pasti akan 3, 4, 5 jam. Begitu. Nah, kalau jam 9, jam 10 mulai, pulangnya udah jam 2, jam 3.